Ada satu yang belum masuk di sini. Apa itu? Ketika seseorang ingin mengulangi jima'nya. Liman arada ayya'udal jima'. Barang siapa yang ingin untuk mengulangi jima'nya, seorang suami istri, dia berhubungan suami istri. Kemudian tiba-tiba di malam tersebut dia ingin untuk mengulangi kembali, maka sebelum dia mengulanginya, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Maka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita mengawali malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan majelis ilmu, dan kita berharap semoga majelis kita majelis yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan yang sempat tertunda di bulan yang lalu, masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kemarin kita sudah membahas sunanul fitrah yang jumlahnya ada 10 sunanul fitrah. Tiba saatnya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketujuh, yaitu pembahasan tentang al-wudu. Itu berkaitan dengan hukum-hukum terkait dengan wudu. Penulis Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau mengawali pembahasan tentang wudu ini itu dengan definisi. Al-wudu'u lughatan, wudu secara bahasa adalah al-husnu wan nadhafah, yaitu sesuatu yang baik dan sesuatu yang bersih. Maka dikatakan wudu secara bahasa, wudu adalah baik dan juga bersih. Sedangkan wudu secara istilah syar'i dikatakan oleh penulis hafizahullah taala isti'malul ma', yaitu menggunakan media air fi a'dha'in makhsusatin, untuk mencuci anggota tubuh tertentu, biniyati at-tatahhur, dengan niat untuk mensucikan diri. Berarti dalam definisi syar'i ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah isti'malul ma', media yang digunakan adalah air. Maka tidak dikatakan wudu kalau medianya bukan air. Apakah bisa bersuci dengan selain air? Bisa. Itu dengan menggunakan debu atau tanah. Dan ini dinamai dengan apa? Tayammum. Tidak dikatakan wudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah isti'malul ma', harus air yang digunakan. Kemudian fi a'dha'in makhsusatin, untuk mencuci anggota tubuh tertentu. Tidak semua anggota tubuh, hanya anggota tubuh tertentu yang menjadi anggota wudu yang harus dikenai dengan air tersebut. Mengenai dengan air itu ada 2. Pertama adalah dengan cara al-ghaslu, mencuci. Yang kedua adalah al-mas, yaitu apa? Mengusap. Jadi anggota tubuh ini ada 2 caranya, mencuci dan mengusap. Biniyati at-tatahhur, dengan niat untuk bersuci. Kalau ada orang yang menggunakan air kemudian mencuci anggota tubuh tertentu, yaitu anggota wudu, tapi niatnya bukan niat untuk bersuci, maka tidak akan terjadi dan tidak dianggap sebagai wudu yang menghilangkan hadas. Contoh, misalkan ada orang di tengah hari yang begitu panasnya, kemudian dia mencuci telapak tangannya, kemudian dia kumur-kumur sambil menarik air ke hidungnya, kemudian mencuci wajahnya, mencuci tangan sampai ke sikunya, kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian dia mencuci kakinya. Tapi tujuannya bukan untuk berwudu. Tujuannya apa? Untuk melatih anak-anak dan mempraktekkan, nih nak, begini cara berwudu.
dia praktekkan cuci tangannya bagaimana, kemudian kumur-kumurnya bagaimana, menghirup air ke hidung, istinsyak dan juga istinsarnya bagaimana, mencuci wajahnya bagaimana, mencuci tangan sampai ke sikunya bagaimana, mengusap kepalanya bagaimana, mencuci kakinya bagaimana, dipraktekkan di hadapan murid-muridnya, anak-anaknya. Maka jika itu tujuannya untuk mengajarkan kepada cara wudu, walaupun dia sudah melakukan aktivitas tadi, maka ketika datang waktu sholat dia tidak dianggap sebagai orang yang suci dari hadas. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk bersuci, tapi niatnya untuk memperlihatkan kepada anak-anak, nih begini cara berwudu. Berbeda dengan orang yang memang ketika melakukan aktivitas tadi niatnya memang untuk bersuci. Maka 3 poin ini dalam definisi itu harus ada jika ingin dikatakan sebagai wudu yang sah. Berarti ada 3 poin penting ya dalam wudu. Apa saja itu? Media yang digunakan adalah air. Kemudian digunakan untuk mencuci anggota tubuh tertentu, yaitu anggota wudu. Yang ketiga apa? Niatnya untuk bersuci. Jika terkumpul 3-tiganya, maka ini dikatakan sebagai wudu yang bisa menghilangkan hadas. Hadas apa yang bisa dihilangkan dengan wudu? Hadas kecil. Kalau hadas besar dengan cara mandi. Tayamum bisa nggak menghilangkan hadas besar? Bisa. Fungsi tayamum itu bisa menggantikan fungsi wudu dan juga fungsi dari mandi. Maka tayamum bisa menggantikan fungsi dari wudu dan juga mandi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti akan masuk pembahasannya dalam pembahasan tayamum nanti. Nah, adapun berkaitan dengan hukmul wudu, hukum berkaitan dengan wudu. Wudu itu ada 2 hukumnya jemaah sekalian. Al-wudu'u imma wajibun wa imma mustahabbun. Wudu itu ada 2 hukum. Yang pertama hukumnya wajib, seseorang berwudu itu hukumnya wajib. Apa arti dari wajib? Jika dilaksanakan, maka dia akan dianggap sebagai orang yang menggugurkan kewajiban. Jika dia tinggalkan, maka dia dianggap sebagai orang yang masih terbebani dengan syariat. Dan ibadah yang mempersyaratkan kesucian itu tidak sah jika wudunya tidak sah. Dalil yang menunjukkan ketidaksahan ibadah yang dilakukan ketika wudunya tidak sempurna. Makanya kalau kita lihat jemaah sekalian, penting tidak kita belajar wudu? Sangat penting sekali. Karena sholat yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari, sholat wajib kita, tidak akan dianggap sah sholat tersebut kecuali wudunya wudu yang benar. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah menegur seseorang yang ketika dia melaksanakan sholat, kemudian ada anggota wudunya yang tidak terkena air. Anggota wudu yang biasanya tidak terkena air itu bagian mana? Biasanya bagian tumitnya. Tumit itu kan ada bagian yang licin, yang ketika terkena air itu seperti daun talas, hanya lewat saja airnya tapi tidak sampai menyentuh kulitnya. Makanya tumit itu perlu diusap. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang ini ketika berwudu, ada bagian kecil dari tumitnya yang tidak terkena air, maka Nabi sampai memberikan peringatan dengan apa? Wailul lil alqabi minan nar. Celakalah setiap tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, dan dia akan mendapatkan apa? Adab dengan api neraka. Ini pentingnya kita betul-betul mempelajari wudu. Maka wudu itu ada 2 hukum, hukum yang wajib, hukum yang sunnah. Hukum yang wajib itu ada 3. Yang pertama, yajibul wudu li 3 asya. Wajib bagi kita hukumnya berwudu untuk 3 jenis, 3 hal. Wajib bagi kita berwudu untuk 3 hal. Yang pertama adalah wajib hukumnya wudu bagi seseorang yang akan melaksanakan sholat. Karena sholat hukumnya wajib, maka berwudu untuk bisa menyebabkan sahnya sholat tersebut hukumnya wajib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya seseorang berwudu sebelum melaksanakan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian melaksanakan salat,
faghsilu wujuhakum, maka hendaklah dia awali dengan apa? Mencuci wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kakinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza qumtum ila shalah, kalau engkau akan melaksanakan salat, maka awali dengan wudu, mencuci wajah, tangan, kepala, dan juga mengusap kepala dan juga mencuci kaki. Maka hukum berwudu bagi orang yang akan melaksanakan salat hukumnya wajib. Artinya jika ada seseorang sholat dan dia lupa tidak berwudu, bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah, dan dia harus ulangi lagi sholatnya dengan cara mengulang dulu wudunya, kemudian setelah itu dia laksanakan kembali sholatnya, karena sholat yang tidak diawali dengan wudu hukumnya adalah batal, tidak terpengaruh kewajibannya tersebut, tidak gugur disebabkan karena dia melakukan hal yang tidak terpenuhi kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, tidak diterima salat seseorang yang tidak diawali dengan bersuci. Maka bersuci menjadi hal yang wajib untuk seseorang ketika dia melaksanakan salat. Dan salat yang dimaksudkan adalah salat wajib, termasuk juga salat sunnah. Jangan sampai ada orang yang berpikir ini kan salatnya salat sunnah, kalau begitu saya tidak wudu lah. Maka sholat sunnah, kalau dia tidak berwudu, maka sholat sunnahnya dia tidak sah, dan hukumnya wajib dia berwudu terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, karena sholat ini tidak sah kecuali diawali dengan wudu. Kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan, suatu saat nanti ada pembahasan yang akan kita lalui dalam bab sholat, itu berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Syarat sah salat itu ada 5. Salah satunya adalah suci, yaitu orang yang at-tahuru minal hadath, orang yang suci dari hadas. Maka berwudu itu menjadi syarat sahnya dari salat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak sah salatnya. Maka yang pertama, hal yang wajib bagi kita berwudu adalah ketika kita akan melaksanakan salat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang kedua yang kita wajib berwudu terlebih dahulu, dan tidak sah ibadah tersebut kecuali diawali dengan wudu. Yang kedua adalah at-tawafu bil Ka'bah. Seseorang yang akan melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Apa yang dimaksudkan dengan tawaf mengelilingi Ka'bah? Ketika dia tawaf, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Apa tawaf wajib? Tawaf yang digunakan untuk umroh. Umroh ketika dia tawaf hukumnya apa? Wajib, karena tidak sah umroh seseorang ketika dia tidak tawaf. Lewati tawafnya kemudian tiba-tiba dia sa'i di antara Safa dan Marwah, maka tidak sah umrohnya. Dia harus melewati tawaf 7 putaran di sekeliling Ka'bah. Selain miqat tentu saja, dia berihram di miqat, kemudian setelah itu dia tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, kemudian setelah itu di Bukit Safa dan Marwah dia melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dengan 7 perjalanan. Maka ini dianggap sebagai umroh yang sah ketika diawali dengan berwudu terlebih dahulu ketika di tawafnya. Jadi yang mengharuskan seseorang suci itu ketika tawaf. Sedangkan ketika sa'i itu tidak ada keharusan seseorang dalam keadaan suci. Boleh baginya ketika sudah tawaf kemudian batal, kemudian dia akan sa'i, maka sa'i tidak masalah ketika dia dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau tawaf, maka dia harus melaksanakan wudu terlebih dahulu ketika dia berhadas dengan hadas kecil sebelum dia melaksanakan tawaf. Bahkan ketika seseorang dalam keadaan tawaf, di tengah-tengah tawafnya, misalkan dia 3 putaran tawaf, ketika masuk ke putaran yang keempat batal wudunya, buang angin misalnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Berhenti dia tawafnya, kemudian dia sucikan dirinya dengan cara berwudu. Setelah itu dia kembali melaksanakan tawaf. Melaksanakannya apakah dari putaran pertama lagi?
ataukah melanjutkan putarannya? Kalau kita sholat nih, kita sholat Isya misalkan 4 rakaat, di rakaat yang keempat kita batal. Kemudian setelah itu kita berwudu. Ketika kita memulai kembali sholat tersebut, itu melanjutkan rakaat yang keempat ataukah memulai dari rakaat yang pertama? Memulai dari rakaat yang pertama. Ketika tawaf, dia batal di putaran yang keempat. Belum selesai putaran keempat, dia sudah batal. Kemudian dia berwudu, dia kembali kemudian melaksanakan tawaf, maka tawafnya dimulai dari awal ataukah melanjutkan putaran yang keempat? Kenapa beda dengan sholat? Beda, karena tawaf dengan sholat dua ibadah yang berbeda. Tawaf itu ketika dia batal di putaran yang keempat, maka putaran keempat tidak dihitung. Dia berwudu dan ketika kembali lagi ke batasan yang ada hajar aswadnya, kemudian dia memberikan lambaian kalau tidak memungkinkan untuk menyentuhnya, istilah. Kemudian dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dia mulai kembali putaran, dan putaran tersebut melanjutkan putaran yang belum selesai tadi. Berarti tidak mengulang dari awal, tapi dia lanjutkan putaran yang keempat yang tidak selesai. Berarti yang keempat tidak dihitung. Kemudian dia sejajar dengan Hajar Aswad, dan status dia itu menyempurnakan putaran yang keempat. Mulai kembali putaran keempat, setelah selesai kemudian putaran yang kelima, dan seterusnya. Maka ini hukum bagi tawaf. Apakah ada dalil yang menunjukkan kalau tawaf harus dalam keadaan suci? Jawabannya iya, yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW menyampaikan kepada seorang wanita yang dalam keadaan haid, kemudian dia melaksanakan haji, maka Nabi SAW menyebutkan la yatufi hatta tathuri, janganlah engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau dalam keadaan suci. Maka kondisi dia tidak suci dari hadas, maka tidak dibolehkan dia melaksanakan tawaf. Oleh karena itu para ulama beristimbat dengan dalil ini, menunjukkan bahwasanya tawaf itu hukumnya wajib diawali dengan wudu terlebih dahulu, dan wudu menjadi salah satu di antara syarat sahnya dari tawaf tersebut. Maka yang kedua selain sholat, yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga, hal yang ketiga yang menyebabkan wajibnya kita berwudu sebelum kita melaksanakan hal tersebut. Yang ketiga adalah masu al-mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Disebutkan oleh penulis Dr. Abdullah Bahamah hafizahullah ta'ala, dan ini pun pendapat 4 madhab yang sangat terkenal, itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka mereka mengatakan bahwasanya seseorang menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci, dan tidak diperkenankan seseorang menyentuh mushaf kecuali dia harus dalam keadaan suci. Dalil yang dibawakan oleh para ulama adalah dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah ada yang menyentuhnya. Yang menyentuhnya di sini apa? Yang masukkan nyahnya Al-Quran. Tidaklah ada yang menyentuh Al-Quran tersebut kecuali orang-orang yang mutahharun, orang-orang yang sudah mensucikan, orang-orang yang sudah disucikan dirinya, yaitu orang yang tidak berhadas menurut pendapat jumhur ulama. Bahkan kebanyakan para ulama termasuk imam 4 madhab, mereka menyebutkan tentang menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci. Bagaimana hukumnya menyentuh mushaf bagi orang yang dalam keadaan berhadas, hadas kecil? Maka para ulama mengatakan tidak diperkenankan seseorang menyentuh mushaf secara langsung. Apa itu mushaf? Mushaf adalah lembaran-lembaran yang di dalamnya ada tulisan-tulisan Al-Quran, tidak dicampuri dengan perkataan-perkataan lain kecuali hanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun Al-Quran yang ada terjemahnya, para ulama mengatakan itu bukan mushaf, tapi itu masuk ke dalam tafsir. Karena terjemah
Al-Quran terjemah yang ada di kita memindahkan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka di situ sudah masuk di dalamnya apa? Tafsir. Tidak hanya mengalihkan bahasa, tapi di situ juga sudah memasukkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Maka ini dikatakan sebagai tafsir. Tidak kata per kata yang diterjemahkannya, tapi menerjemahkan beserta dengan hukumnya. Oleh karena itu kita dapatkan dalam Al-Quran, terkadang katanya menggunakan kata-kata tertentu, tapi yang dimaksudkan itu diterjemahkan dengan masuk unsur-unsur tafsir. Seperti misalkan ada catatan kaki ketika terjemah dari surat Al-Fatihah. Disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tanda catatan kaki. Ghairil maghdub, al-maghdub. Siapa al-maghdub? Al-Yahud. Disebutkan catatan kakinya yang dimasukkan dalam maghdub adalah Yahudi. Ad-dallin, maka itu adalah Nasrani. Nah, ini tambahan catatan kaki ini namanya apa? Tafsir. Maka Al-Quran terjemah tidak masuk ke dalam hukum mushaf. Bagaimana hukumnya seorang yang sedang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ketika dia tidak ada pilihan kecuali dia harus membaca Al-Quran dan harus menyentuh mushaf, seperti pengajar-pengajar Al-Quran. Seorang wanita dia mengajarkan Quran, ketika sedang keluar darah haid, apakah wanita ini tetap mengajar? Mengajar, tidak ada alasan. Di lembaga pendidikan sedang haid berarti nggak ngajar, nggak bisa begitu. Anak-anak nggak belajar kalau begitu. Nah, bagaimana para ulama menyebutkan tentang kondisi ini? Maka solusinya adalah yang dilarang apa? Menyentuhnya mushaf Al-Quran yang tidak boleh. Maka ketika dia membaca dengan tanpa menyentuh, misalkan disebutkan juga oleh para ulama dengan menggunakan pembatas. Pembatas yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bukan bagian dari mushaf. Misalkan dengan menggunakan apa namanya bambu misalkan, atau menggunakan kertas, atau menggunakan sarung tangan. Seseorang menggunakan sarung tangan agar dia tidak langsung menyentuh mushafnya, maka para ulama mengatakan dibolehkan untuk kondisi-kondisi demikian. Termasuk anak-anak kecil yang dia belum diwajibkan untuk bersuci, ketika dia menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan dia berhadas, maka ini dianggap keringanan, diberikan keringanan yang dibolehkan baginya untuk menyentuh mushaf tersebut. Anak-anak kecil ketika dia belajar Quran, dia tidak wudu terlebih dahulu, maka ini termasuk ke dalam hal-hal yang diberikan keringanan menurut pendapat sebagian besar para ulama. Nah, sebagian para ulama itu ada juga yang meringankan hukumnya dan membedakan antara hadas besar dengan hadas kecil. Dan hadas besar juga ada dua pembahasannya. Hadas kecil, maka para ulama mengatakan hukumnya makruh ketika dia menyentuh mushaf Al-Quran dalam kondisi dia berhadas dengan hadas kecil. Sedangkan hadas besar, sebagian para ulama menyamakan antara junub dengan haid. Sebagian para ulama menyamakan, karena kenapa? Dua-duanya berhadas dengan hadas besar. Apa itu junub? Kalau haid ma'ruf, sudah kita pahami semuanya, haid itu adalah keluarnya darah dari wanita, darah yang terbiasa dari wanita. Apa itu junub? Junub ada memiliki beberapa sebab. Sebab yang pertama, inzalul mani, keluarnya air mani, maka ini menyebabkan terjadinya junub. Yang kedua adalah iltiqa al-khitanan, bertemu dua alat yang dikhitan. Kenapa dibedakan antara inzalul mani dengan bertemunya dua alat yang dikhitan, berjima? Karena seseorang ketika dia berjima belum tentu sampai keluar air maninya. Dan kalaupun tidak sampai keluar air maninya, maka tetap dia dalam keadaan apa? Berhadas dengan hadas besar, walaupun dia tidak sampai keluar air maninya. Contoh misalkan ada seseorang yang sedang berhubungan suami istri, tiba-tiba terjadi gempa besar. Ketika berhubungan suami istri kemudian gempa, apa yang terjadi oleh Bapak dan Ibu sekalian? Dilanjutkan atau berhenti? Pasti kaget dan berhenti menyelamatkan diri, dan tentu saja dengan menutup auratnya. Setelah itu, setelah gempa bumi selesai, kemudian dia masuk lagi ke rumahnya. Nah, terkadang belum selesai dia berhubungan suami istri, tapi moodnya sudah hilang. Kenapa? Bisi gempa deui siap-siap. Nah, walaupun dalam kondisi demikian dia sudah berhadas, maka wajib baginya mandi sebelum dia melakukan ibadah-ibadah yang
mempersyaratkan kesucian. Maka ini disebutkan apa? Disebutkan dengan junub. Maka junub dengan haid ini dua hal yang sebagian ulama menyamakan hukumnya, tidak boleh sama sekali untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Ada sebagian para ulama yang membedakan antara junub dengan haid. Kenapa? Ilatnya yang dibawakan oleh sebagian para ulama apa? Junub bisa dihilangkan sedangkan haid tidak. Ketika sedang berjunub, apakah junubnya ini bisa dihilangkan? Bisa. Dia mandi selesai, hilang junubnya, hadas besarnya hilang. Tapi seorang wanita yang haid, walaupun dia mandi tapi darah haidnya masih keluar, itu tidak menyebabkan dia suci. Maka dibedakan antara junub dengan haid oleh sebagian para ulama. Tapi yang jelas hadas besar, maka para ulama menyebutkan tentang beratnya hukum orang yang berhadas dengan hadas besar ketika dia menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun kebutuhan ketika dia harus memindahkan mushaf Al-Quran, misalkan seorang wanita di rumahnya, dia dalam keadaan haid, kemudian Quran tergeletak di mana-mana, dan dia ingin merapihkan dan membersihkan tempat tersebut. Bagaimana caranya? Maka caranya dengan tidak menyentuh mushaf secara langsung. Bisa dengan menggunakan penghalang, atau sebagian para ulama juga menyebutkan dibolehkannya dengan menggunakan sarung tangan atau dengan menggunakan kain supaya tidak menyentuh langsung mushaf Al-Qur'annya. Maka menyentuh mushaf Al-Quran ini harus dalam keadaan suci menurut pendapat yang paling banyak yang dibawa oleh para ulama. Sudah berapa itu? Sudah 3. Berarti 3-tiganya sudah disampaikan. Hal yang wajib kita berwudu sebelum melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa tadi? Sebelum kita sholat. Yang kedua, sebelum kita tawaf. Yang ketiga, sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Bagian yang kedua, hukum yang kedua adalah yastahibbul wudu fi ma'adda dzalika. Maka hukumnya disunnahkan bagi seseorang berwudu ketika kita akan melakukan ibadah-ibadah selain yang 3 tadi. Selain sholat, selain tawaf, selain menyentuh mushaf Al-Quran, maka hukumnya ketika kita berwudu hukumnya sunnah. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun." Tidaklah ada orang yang menjaga wudunya kecuali dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga yang dimaksudkan apa? Melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan hadas, yaitu dengan berwudu, baik ketika dia akan melaksanakan ibadah yang mempersyaratkan kesucian, ataupun dia tidak sedang dalam melakukan ibadah yang mempersyaratkan kesucian. Maka wudu ini ketika dijaga selain dalam 3 hal tadi. Kalau wudu untuk sholat hukumnya wajib, tapi ketika wudu untuk selain sholat, maka itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Siapa di antara para sahabat yang dia terkenal amalan utama yang menjadikan andalan dia itu dengan menjaga wudunya? Siapa itu? Bilal. Dengan cara dia menjaga wudu, 2 amalan Bilal. Yang pertama menjaga wudunya, yang kedua adalah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu. 2 amal ini menyebabkan Bilal masih hidup, tapi berita ketika Allah menjamin Bilal masuk surga sudah tersampaikan. Bilalnya masih hidup, berita masuk surganya sudah tersampaikan. Inilah amal yang sangat mulia. Ketika seseorang menjaga wudunya, maka dia bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka wudu selain untuk yang 3 hal hukumnya adalah sunnah. Yata'akkadu al-istihbab indah. Maka sangat dianjurkan sunnahnya sunnah muakkadah ketika seseorang melaksanakan wudu, ketika pertama tajdidul wudu, memperbaharui wudunya walaupun dia belum batal. Likulli salatin, setiap kali dia akan mendatangi salatnya. Misalkan seseorang sudah wudu di waktu maghrib, ketika datang waktu isya dan tidak ada yang menghalanginya baginya, kemudian dia berwudu lagi padahal belum batal, maka ini dibolehkan bagi seseorang memperbaiki wudunya
walaupun dia dalam keadaan tidak batal wudunya. Bahkan dalam hal ini para ulama memberikan catatan khusus. Seseorang boleh berwudu dengan cara mengusap kakinya, tidak dicuci tapi diusap, ketika bentuknya apa? Tajdidul wudu, memperbaiki wudunya, memperbaharui wudunya. Karena sebetulnya dia belum batal. Ketika dia wudu kembali, kakinya tidak dicuci tapi hanya diusap saja, maka tidak masalah. Karena hukum asal dia masih berada dalam keadaan suci. Maka ini yang pertama, disunnahkan dan muakkadah hukumnya ketika dia mampu dan tidak ada penghalang, dia berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat. Yang kedua, al-wudu'u li dzikrillahi wad du'a. Yang kedua adalah sangat dianjurkan ketika seseorang mengawali dengan wudu ketika akan berzikir dan juga ketika akan berdoa kepada Allah, selain zikir yang dikaitkan dengan sholatnya. Jadi kalau zikir pada sholat maka tidak perlu wudu lagi. Jadi setelah sholat isya misalkan, setelah beres sholat isya mau wudu, mau zikir, wudu dulu, tidak demikian. Karena zikir pada sholat itu masih terikat. Ini zikir yang muqayyad, terikat dengan sholatnya. Maka tidak perlu untuk berwudu kembali. Tapi yang dimaksudkan adalah zikir-zikir yang mutlak. Ketika seseorang dalam keadaan waktu luang, dia ingin berzikir kepada Allah, kemudian diawali dengan berwudu, maka wudu yang dia lakukan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika dia akan berdoa, apalagi dia meminta kepada Allah hal yang sangat urgent dalam kehidupannya, dia ingin doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum dia berdoa maka awali dengan berwudu. Karena doa yang dipanjatkan ketika dia dalam keadaan suci tentu beda kualitasnya dengan doa ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, inda qiraatil Qur'an. Ketika seseorang akan membaca Al-Quran, maka dipisahkan para ulama berkaitan dengan hukum menyentuh dengan membaca. Karena membaca Al-Quran ada dua kemungkinan. Pertama membaca dari mushaf, yang kedua membaca dari apa? Dari hafalan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bacaan Quran yang dibaca dalam keadaan sholat. Padahal sholat membacanya bukan dari mushaf. Apa yang Allah firmankan? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Quran. Padahal dalam keadaan sholat kita tidak membaca dari mushaf, tapi baca dari hafalan. Bahkan Nabi SAW ketika beliau mendapatkan wahyu, di mana beliau mendapatkan wahyu pertama kali? Di Gua Hira. Apakah beliau membawa tulisan? Apakah Jibril membawa tulisan-tulisan Al-Quran? Tidak. Tapi apa yang dikatakan Jibril kepada Nabi SAW ketika menyampaikan wahyu apa? Iqra, bacalah. Padahal tidak ada lembaran yang harus dibaca. Karena membaca itu ada dua kemungkinan. Yang pertama membaca dari lembaran, yang kedua adalah membaca dari hafalan. Maka dua-duanya dinamai dengan membaca. Sudah masuk Isya? Baik, kita rehat sebentar. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan setelah Isya, sedikit tambahan materi dan kita selesaikan. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disunnahkan berwudu yang pertama adalah tajdidul wudu di kulli salatin, yaitu untuk memperbaharui wudu setiap kali datang waktu salat walaupun dia belum batal wudunya. Yang kedua adalah wal wudu li dzikrillahi wad du'a, berwudu ketika akan berzikir atau berdoa kepada Allah, yaitu zikir dan doa yang mutlak. Yang ketiga adalah inda qiraatil Qur'an, ketika akan membaca Al-Quran. Yang keempat jemaah sekalian adalah qabla naum, sebelum tidur. Maka dianjurkan dan disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah qabla al-ightisal. Yang kelima adalah sebelum mandi. Mandi yang dimaksudkan mandi apa? Mandi yang bisa menjadikan mandi yang mengandung ibadah, baik mandi yang menghilangkan hadas besar atau mandi yang hukumnya sunnah. Apakah ada mandi yang hukumnya sunnah? Ada. Mandi ketika di hari Jumat,
Di hari Jumat itu disunnahkan untuk mandi. Maka ini yang disunnahkan untuk berwudu ketika akan mandi. Yang berikutnya yang keenam adalah wa min hamlil mayyit. Ketika seseorang sudah membantu mengangkat jenazah, baik jenazah dari tempatnya ke keranda atau mengangkut keranda ke makam ataupun menurunkan dari keranda ke liang lahat, maka itu sama, mengangkut jenazah, maka dianjurkan dan disunnahkan untuk berwudu. Dan yang ketujuh, yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, yaitu ba'da ay hadatsin walau lam yurid as-shalah. Ketika dia berhadas di waktu manapun, walaupun dia tidak punya keinginan untuk sholat, bukan untuk sholat, tapi ketika dia berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, kemudian dia langsung bersuci, maka ini juga disunnahkan untuk berwudu. Berarti ada 7 yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahama hafizahullah ta'ala. Tapi ada satu yang belum masuk di sini. Tadi ada 7 ya, memperbaharui wudu, kemudian berwudu sebelum zikir dan sebelum doa, yang kedua, yang ketiga sebelum baca Al-Quran, yang keempat sebelum tidur, yang kelima sebelum mandi yang mengandung ibadah, yang keenam setelah dia mengangkut jenazah, dan yang ketujuh ketika dia berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, walaupun bukan untuk melaksanakan sholat. Ada satu yang belum masuk di sini. Apa itu? Ketika seseorang ingin mengulangi jima'nya. Liman arada ayya'udal jima'. Barang siapa yang ingin untuk mengulangi jima'nya, seorang suami istri, dia berhubungan suami istri, kemudian tiba-tiba di malam tersebut dia ingin untuk mengulangi kembali, maka sebelum dia mengulanginya, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Maka ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam wudu yang hukumnya sunnah. 7 yang disebutkan oleh penulis, dan ada tambahan yang berikutnya adalah berwudu ketika akan mengulangi jima'. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi yang disampaikan di malam hari ini. Sisa waktu kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, maka dipersilahkan dan akan dipandu oleh MC kita. Silakan. Sebagaimana sebagian kita punya sisa waktu 15 menit sebelum jemaah tanya jawab, kami ada yang bertanya jemaah yang langsung di pertanyaan adalah, apakah harus bersuci lagi jika setelah berwudu kemudian ada najis? Mungkin di rumahnya ada air hangatnya. Yang kedua, apa pendapat terkuat untuk suami istri yang sudah berwudu dan bersentuhan dan kalau secara umum? Baik. Nanti akan ada pembahasan pembatal wudu. Nah, pembatal wudu itu tidak ada satupun pembatal wudu yang berkaitan dengan najis. Jadi kalau tubuh kita terkena najis, wudunya tidak batal, tapi najisnya wajib untuk dihilangkan. Apakah ada dalil kalau wudu tidak batal ketika terkena najis? Ada. Bahkan hadisnya terkenal dan sudah kita lewati hadis tersebut, itu ketika Nabi SAW sholat, kemudian Nabi melepaskan sandalnya. Masih ingat hadis itu? Lepaskan sandal beliau, dan para sahabat juga melepaskan sandal-sandal mereka. Setelah selesai sholat, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, ra'aituka, saya melihat engkau ya Rasulullah, khala'ta, engkau telah melepaskan sandal, fa khala'na, maka kami pun melepaskan sandal tersebut. Maka Nabi mengatakan, atani Jibril, Jibril datang kepadaku dan memberitahu kepadaku kalau di sandal itu ada najisnya. Nabi sholat, di sandalnya ada najisnya, dan sandal itu dipakai oleh Nabi. Tapi ketika beliau sholat, beliau lepaskan sandalnya dan lanjutkan sholatnya. Ini dalil yang menunjukkan kalau najis itu tidak membatalkan wudu. Karena kalau najis membatalkan wudu, pasti Nabi membatalkan sholatnya, ulangi wudunya, kemudian diulangi sholatnya. Tapi Nabi melanjutkan sholatnya. Berarti ini menunjukkan kalau najis itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau kita yang mengeluarkan najisnya, keluar buang air kecil, buang air besar, maka itu membatalkan wudu.
Tapi kalau najis bukan dari diri kita, ada najis yang menempel di pakaian kita, di kaki kita, maka cukup dibersihkan dan tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Bahkan fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ada seorang ibu, dia sudah berwudu dan akan sholat, ternyata anak bayinya kencing, kemudian dibersihkan terlebih dahulu, dia ceboki dulu si bayi tersebut, kemudian dibersihkan najisnya, maka wanita itu tidak harus mengulangi kembali wudunya, karena najis tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika terkena najis, hilangkan najisnya dan wudunya tidak harus diulangi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan menyentuh kulit antara suami dengan istri ataupun laki-laki dengan perempuan secara umum. Berkaitan dengan ini khilaf para ulama, dan yang paling ketat dalam masalah ini adalah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sangat berhati-hati dalam masalah ini. Dalam madhab Syafi'i, sebagian para ulama mengatakan menyentuh laki-laki dan perempuan itu batal wudunya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan dengan mahramnya suami istri itu juga batal. Ada sebagian dalam madhab Syafi'i ini terjadi khilaf juga di ulama madhab Syafi'i. Ada yang melakukan kulit dengan kulit walaupun suami istri batal. Ada sebagian mengatakan tidak batal suami istri karena itu mahram. Karena kalau dengan yang selain mahram batal. Sebagian para ulama menyebutkan kalau dia menyentuh dengan bighairi ha'il, tanpa ada penghalang, dia menyentuhnya bukan kulit dengan kulit tapi kulit dengan kain, maka itu tidak batal menurut pendapat sebagian madhab Syafi'i. Sebagian lagi mengatakan batal walaupun dengan penghalang. Kenapa? Jika dia menyentuh dengan syahwat, dia menyentuh wanita dengan bersengaja karena bersyahwat, maka ini membatalkan wudunya menurut sebagian pendapat madhab Syafi'i. Sedangkan para ulama yang lainnya mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu apa? Aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita, maka sebagian para ulama selain madhab Syafi'i menyebutkan menyentuh yang dimaksudkan adalah kiasan, bukan menyentuh secara hakiki, tapi yang dimaksudkan menyentuh, yang dimaksudkan apa? Kiasan, yaitu apa? Berhubungan suami istri. Maka ketika dia menyentuh istrinya, menyentuh wanita artinya berhubungan suami istri, maka tentu saja batal wudunya. Maka dia diperintahkan untuk bersuci kembali. Nah, makanya kalau kita lihat pendapat sebagian besar di antara para ulama mengatakan bahwasanya menyentuh tersebut itu tidak membatalkan wudunya. Nanti akan dibedakan batal dengan dosa, ini dua hal yang berbeda. Ada seseorang yang menyentuh wanita yang bukan mahram, maka dia berdosa. Kalau dia bersengaja, maka dia berdosa. Apa ancamannya bagi seorang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya? Apa? Nabi SAW menyebutkan, orang yang ditusuk kepalanya dengan besi yang tajam itu lebih baik baginya dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Artinya apa? Ditusuknya kepala dengan besi yang tajam itu sakit, tapi sakitnya itu tidaklah lebih sakit dibandingkan ancaman, balasan dan hukuman bagi orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena itu maka dibedakan antara dosa dengan batal, karena bisa jadi yang dilakukan dosa tapi dia tidak batal. Ada juga orang yang dia batal tapi juga tidak berdosa. Maka menyentuh wanita yang bukan mahram, maka jelas ini tidak berkaitan dengan batal atau tidak batal menurut pendapat selain madhab Syafi'i, tapi ini berkaitannya dengan dosa ataupun tidak dosa. Wallahu alam, dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama, termasuk Nabi SAW mengecup keningnya Aisyah radhiyallahu anha ketika akan melaksanakan salat dan beliau tidak berwudu kembali setelah itu. Ini dijadikan dalil oleh para ulama kalau menyentuh istrinya artinya kulit dengan kulit, maka ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat sebagian para ulama. Wallahu alam, kalau berkaitan dengan masalah ini, melihat dari sisi istidlal, pendalilan, saya lebih condong dan cenderung kepada ulama yang mengatakan tidak batal ketika bersentuhan laki-laki dengan perempuan, karena dalil-dalil yang menunjukkan tidak batalnya itu lebih kuat dan lebih banyak. Walaupun sebagian para ulama ada juga yang mengatakan batal, dan ini bentuk kehati-hatian, maka jika ada yang berpendapat berbeda juga tidak masalah ketika dia mengikuti pendapat para ulama yang lain. Ini masalah khilaf di antara para ulama, dan kita
berlapang dada dalam masalah perbedaan pendapat ini. Tidak perlu kita memperpanjang dan mempertajam perbedaan ini karena perbedaannya di antara para ulama. Begitu, wallahu a'lam. Dan coba saya jawabannya juga bisa memahami oleh gurunya. Selanjutnya yang ke-1. Waalaikumsalam. Tayamum. Kalau ada juga bisa tata caranya gimana. Yang kedua, ini secara wudhu kita akan pakai keras dan di sampingnya tangan untuk baju kita. Nah, tetesan yang pertama jatuh lagi, kita ambil dulu. Apakah itu termasuk air Musta'mal. Ya, Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara tayamum. Ini sebenarnya pembahasannya nanti akan datang, tapi saya berikan penjelasan ringkasnya untuk pertanyaan ini. Tayamum untuk hadas kecil dan tayamum dengan hadas besar, ini tata caranya sama. Yaitu dengan apa? Menepukkan dorbatan, dengan menepukkan tangan kita ke tanah atau ke tempat-tempat yang berdebu. Kemudian setelah itu apa? Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari debu yang ditepukan tersebut. Maka cara untuk menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil dengan cara tayamum, maka ini sama. Ada para sahabat ketika berkaitan dengan pensyariatan tayamum, ada sebagian para sahabat ada seorang sahabat yang dia memahami menghilangkan hadas besar itu dengan cara mandi. Kalau tayamum, ternyata dia melakukan tayamumnya itu dengan cara seperti mandi, yaitu melumuri tubuhnya dengan menggunakan debu. Dia berguling-guling di atas debu. Kemudian setelah itu diberikan penjelasan kalau dalam menghilangkan hadas besar, itu cara tayamumnya apa? Sama dengan menghilangkan hadas kecil, yaitu menepukkan tangan ke tanah ataupun tempat yang berdebu, kemudian diusapkan di wajah dan diusapkan juga di punggung telapak tangan, maka itu sudah menghilangkan hadasnya. Ini berkaitan dengan tayamum. Sudah ya? Yang kedua berkaitan dengan cipratan atau bekas air wudu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ada yang namanya air musta'mal. Apa itu musta'mal? Bekas, air bekas. Jadi ketika sedang berwudu, mencuci anggota wudunya, maka air yang menetes dari anggota wudunya itu namanya musta'mal. Apa hukum musta'mal? Disebutkan oleh Imam Abu Syuja dalam Matnul Ghaya wa Taqrib, disebutkan air musta'mal itu adalah tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, air yang bekas mencuci wajah kemudian ditampung air tersebut, maka tidak bisa digunakan untuk wudu berikutnya. Maka ini namanya musta'mal. Nah, air musta'mal itu suci. Jadi kalau digunakan musta'malnya saja, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang jadi masalah kan bukan musta'mal yang dipakai, tapi air lain, air yang suci bercampur dengan musta'mal. Karena musta'mal ini air suci, maka hukumnya ketika air suci bertemu dengan air yang suci dan mensucikan, ini suci tapi tidak mensucikan. Kemudian kita gunakan air yang suci dan mensucikan, tercampur di benda suci kepada air yang akan digunakan oleh wudu kita. Maka benda suci yang bercampur dengan air yang suci itu tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Maka masih boleh digunakan untuk berwudu ketika ada air musta'mal yang bercampur dengan air yang digunakan untuk berwudu. Oleh karena itu, maka dalam masalah ini juga terjadi khilaf para ulama tentang ini. Sebagian para ulama tidak mempermasalahkan musta'mal karena dalil hadis Nabi SAW, beliau mengusap anggota tubuhnya itu dengan menggunakan air bekas ketika beliau menggunakan untuk mencuci sebagian anggota tubuh yang lain. Maka menurut sebagian para ulama tidak berpengaruh air musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i, maka air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi airnya suci. Berarti kalau kita gunakan air lain tapi ada tetesan musta'mal, maka tidak masalah ketika digunakan untuk bersuci, apalagi kalau jumlah airnya banyak.
Dan mazhab Syafi'i itu kan buah kullah itu berpengaruh dengan banyak hal. Kalau kita menggunakan air yang banyak, maka walaupun masuk air mustakmal atau bahkan masuk najis di situ pun, maka tidak akan yunajjisu syai', tidak akan menajisi sedikit pun. Maka tidak masalah ketika berwudu dengan menggunakan air kemudian masih ada tetesan sedikit masuk ke air yang akan kita gunakan untuk berwudu, maka ini tidak masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Boleh? Baik, jemaah sudah habis, tapi tadi saya lihat pertanyaan sana udah masuk pertanyaan ini. Pak, Di beberapa tempat di masjid yang mushaf tidak berusaha. Nah, saya pengen tanya, hukumnya kalau saya imam membaca langsung di mushaf. Ya. Ketika sholat membaca di mushaf Al-Quran, maka para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama berkaitan dengan sholat wajib. Kalau kaitannya sholat wajib, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Yang dimasukkan apa? Baca dari hafalan yang sudah kita hafal, maka itu yang dibaca. Oleh karena itu, para ulama mengatakan membaca di mushaf Al-Quran untuk sholat wajib, maka ini tidak dianjurkan. Tapi membaca Al-Quran dari mushaf Al-Quran untuk sholat sunnah yang dianjurkan kita memperpanjang bacaan Quran. Sholat sunnah yang dianjurkan memperpanjang bacaan Quran apa? Sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih, itu hukum asalnya panjang bacaannya. Tapi kita terbatas hafalannya dan kita ingin memanjangkan bacaan Quran kita di sholat malam. Maka sebagian para ulama ada yang membolehkan menggunakan mushaf Al-Quran karena tujuannya apa? Ingin memanjangkan bacaan tapi hafalan terbatas. Caranya bagaimana? Menggunakan mushaf. Maka menggunakan mushaf Al-Quran untuk sholat sunnah, maka sebagian para ulama ada yang membolehkan. Tapi untuk sholat wajib, maka tidak dianjurkan dengan membuka mushaf Al-Quran, maka bacalah dari hafalannya. Maka di beberapa masjid biasanya ketika tarawih itu dengan hafalan yang terbatas, ingin memanjangkan bacaannya satu malam satu juz misalkan, tapi imamnya terbatas hafalannya, maka bisa dengan biasanya menggunakan mushaf Al-Quran yang besar, supaya terlihat dari jarak imam ke mushaf tersebut. Biasanya halaman demi halamannya itu sudah ditandai. Ketika dia sholat di rakaat yang pertama mungkin halaman yang kiri, rakaat yang kedua kemudian halaman kanan, ketika dia sudah salam kemudian dibuka lembar berikutnya. Itu untuk sholat sunnah, sebagian para ulama masih ada yang membolehkan. Begitu Pak, Allah a'lam. Nah, sudah pasti terjadi kalau kita ulangi oleh gurunya dan teruskan Supaya semoga Allah untuk bisa dari yang ada dari dan kita mohon maaf ini ada beberapa yang sebenarnya